Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tihab dari Pertambangan 12. Kali ini saya akan membuat tugas dakwah singkat yang berjudul Cara Menghindari Zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana saya masih diberi kesempatan untuk membuat dakwah singkat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam, di mana yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membawa sebuah ceramah singkat yang berjudul Cara Menghindari Zina. Zina adalah dosa yang sangat besar, yang sangat dilarang dalam Islam dan wajib kita jauhi. Zina merupakan perbuatan keji yang memiliki daya rusak yang luar biasa, mulai dari kerusakan moral hingga tatanan kehidupan masyarakat. Zina dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya pergaulan bebas, lemahnya iman, godaan media sosial, hingga kurangnya penjangan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui cara-cara untuk menghindari zina agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara yang dapat kita manfaatkan untuk terhindar dari zina. Yang pertama, kita harus menjaga pandangan dari hal-hal yang mendorong kita berbuat dosa, seperti yang diajarkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka." Quran Surah An-Nur ayat 30. Di zaman sekarang, pandangan dianggap sebagai sesuatu yang sepele sehingga banyak orang yang mengabaikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Padahal, pandangan bisa menjadi awal dari zina. Jika seseorang membiarkan matanya melihat hal-hal yang haram, maka hatinya pun akan dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Cara kedua yang dapat kita manfaatkan untuk terhindar dari zina, yaitu kita harus menjaga pergaulan. Islam mengajarkan kita bergaul dengan orang-orang yang baik dan menjauhi pergaulan yang dapat menjerumuskan pada maksiat. Ini juga berarti bahwa kita harus menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan. Islam melarang khalwat berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram karena bisa menimbulkan godaan dan membuka pintu zina. Janganlah seseorang pria berkhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Cara ketiga yang dapat kita manfaatkan untuk terhindar dari zina yaitu kita harus menjauhi media sosial yang mengandung unsur maksiat. Di zaman sekarang, banyak sekali tayangan, gambar, dan konten media sosial yang bisa membangkitkan syahwat dan mengarahkan seseorang pada zina. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam memilih tontonan, bacaan, dan interaksi dunia maya. Cara keempat yang dapat kita manfaatkan untuk terhindar dari zina yaitu kita harus menikah atau berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa itu obat pengekang nafsu." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa menikah bisa menjauhkan kita dari perbuatan zina. Tentunya menikah harus dilakukan oleh orang-orang yang mampu, baik dari segi mental maupun finansial. Apabila belum mampu, maka berpuasa saja bisa menjauhkan kita dari zina. Cara kelima yang dapat kita manfaatkan untuk terhindar dari zina yaitu, ini mungkin juga paling penting dalam hidup kita, yaitu kita harus memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu mengingat Allah, seseorang akan lebih berhati-hati dan menjaga dirinya dari dosa. Hadirin yang berbahagia, zina adalah perbuatan yang merusak, tetapi Islam telah memberikan solusi agar kita bisa menghindarinya. Marilah kita belajar bersama dan menjaga diri dari perbuatan zina. Semoga Allah senantiasa memberikan
kita kekuatan untuk istiqomah dan kebaikan, dan menjauhkan kita dari segala bentuk maksiat. Amin ya rabbil alamin. Mungkin itu saja ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.